Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jaria Abu Bakar SEMSI untuk mata kuliah Ekonomi Makro Lanjutan. Dan untuk hari ini kita masih membahas tentang alat analisis dari makroekonomi. Hanya saja untuk hari ini pembahasan tentang alat analisis makroekonomi itu akan difokuskan kepada ISLM, dan nanti juga akan kita perdalam lagi untuk ADAS atau agregat demand dan agregat supply. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang indikator-indikator dari makroekonomi, kemudian kita juga sudah membahas alat-alat analisis makroekonomi secara umum. Maka hari ini alat analisis makroekonominya akan kita perdalam lagi dari materi yang sudah kita sampaikan atau yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, hari ini kita akan memperdalam tentang kurva IS dan LM. Baik, kita langsung saja ya. Untuk ini kita lihat pada pasar uang dan pasar barang itu sebenarnya kedua pasar tersebut menggambarkan tentang kondisi keseimbangan, dan di dalam ilmu ekonomi kondisi keseimbangan tersebut biasanya digambarkan dalam bentuk kurva IS dan LM. Nah, keseimbangan pasar barang atau jasa itu akan tercapai jika penawaran barang atau jasa, dalam hal ini dia adalah agregat supply ya, sama dengan permintaannya atau agregat demand. Sehingga pada saat itu sisi penawaran agregat yang diwakili oleh tingkat tabungan atau saving sama dengan tingkat investasi atau investment yang mewakili sisi permintaan agregat. Nah, kondisi keseimbangan antara keduanya ini digambarkan dalam sebuah kurva dan disebut sebagai kurva IS, di mana kita tahu bahwa pengambilan nama IS itu dihubungkan dengan kondisi di mana di dalam kurva IS itu yang berperan itu adalah investment dan saving. Dan tentu saja dalam hal ini diasumsikan investment sama dengan saving atau I sama dengan S. Nah, sementara itu untuk kurva LM merupakan kurva yang menggambarkan keseimbangan ya, kurva yang menggambarkan tentang keseimbangan pasar uang dan pasar modal. Nah, kondisi keseimbangan tersebut akan tercapai bila permintaan uang atau liquidity preference yang disingkat dengan L sama dengan penawaran uang atau money supply yang disingkat dengan M. Nah, pengambilan nama kurva LM juga dikaitkan dengan kondisi di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang atau juga disebut dengan jumlah uang beredar, sehingga di sana L sama dengan M. Makanya dia disebut sebagai kurva LM. Nah, secara umum keseimbangan ekonomi atau keseimbangan umum akan tercapai jika I sama dengan S dan L sama dengan M. Sehingga secara grafis hal tersebut akan terjadi pada saat kurva IS berpotongan dengan kurva LM. Makanya disebut dengan ISLM atau IS sama dengan LM. Dan untuk selanjutnya ya, kita tahu bahwa kita sangat penting atau sangat perlu untuk mengetahui keseimbangan pada pasar barang dan jasa, atau keseimbangan antara pasar barang dan jasa dengan pasar uang. Nah, sehingga tujuan untuk mengetahui keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana para pelaku ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri saling berinteraksi di dalam pasar barang dan juga pasar uang guna menciptakan keseimbangan di kedua pasar tersebut.
Dengan mengetahui keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang, kita diharapkan bisa mengetahui variabel-variabel apa saja yang akan mempengaruhi keseimbangan di kedua pasar tersebut. Sehingga kita juga dapat mengetahui bagaimana cara untuk menjaga agar kedua pasar tersebut selalu berada dalam kondisi yang seimbang. Dengan demikian, para pelaku ekonomi akan lebih efektif dan lebih efisien dalam menghasilkan keuntungan serta menciptakan kondisi perekonomian yang lebih stabil. Nah, adik-adik mahasiswa, pandangan Keynes sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, dia menyimpulkan bahwa ada 3 poin utama yang harus kita perhatikan di dalam menganalisis atau melihat kurva ISLM ini, yaitu yang pertama, bagaimana antara pasar barang dan pasar uang itu bisa memiliki sifat saling ketergantungan. Karena ketika kita lihat pembahasannya memang terlihat bahwa antara pasar barang dan pasar uang itu memiliki sifat saling ketergantungan. Dan yang kedua, keseimbangan pasar barang akan mempengaruhi pasar uang, dan itu juga terjadi sebaliknya, di mana keseimbangan pasar uang juga akan ikut mempengaruhi keseimbangan pasar barang. Dan yang terakhir, bagaimana variabel yang menghubungkan kedua pasar tersebut merupakan variabel pendapatan atau biasa kita sebut dengan Y, dan yang kedua adalah tingkat bunga atau I. Nah, jadi kesimpulan atau 3 poin utama yang kita dapat dari penjelasan atau teori Keynes yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, pada poin ketiganya yaitu variabel yang menghubungkan antara kedua pasar tersebut adalah pendapatan dan tingkat bunga atau kita sebut dengan I, ya. Nah, kerangka dasar model ISLM salah satunya adalah pasar barang, di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu, ya. Jadi kerangka dasar ISLM itu merupakan pasar barang di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan produksi itu dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, permintaan dalam pasar barang itu merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa yang ada di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Nah, keseimbangan di pasar barang itu terjadi ketika produksi barang sama dengan permintaan terhadap barang, di mana kondisi ini disebut sebagai hubungan IS atau hubungan antara investment dan saving. Nah, berikut kita bisa lihat diagram untuk menjelaskan tentang pasar barang atau biasa yang kita kenal dengan istilah IS. Baik, kalau kita lihat ini adalah gambar atau diagram untuk pasar barang dan investment serta saving atau IS. Nah, kita lihat di sini ini adalah kebijakan makroekonomi. Dan ini adalah kebijakan fiskal, mungkin tidak terlalu jelas karena scan-nya, latar untuk scan ini warnanya agak gelap ya. Tapi tidak apa-apa, saya sebutkan saja. Ini adalah kebijakan fiskal dan ini adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan ekonomi makro atau kebijakan makroekonomi itu memiliki 2 sisi. Yang satu, kebijakan makroekonomi itu memiliki sisi yang disebut dengan kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang menyangkut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian di sisi lain, kebijakan makroekonomi itu dituangkan dalam bentuk kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang menyangkut dengan penawaran dan permintaan uang atau menyangkut dengan jumlah uang beredar. Nah, kita lihat kalau dari sisi kebijakan makro yang dilihat dari sisi kebijakan fiskal itu dia bekerja melalui
pasar barang ya, pasar barang dan pasar jasa. Di mana di dalam pasar barang dan pasar jasa itu dia terdapat penawaran agregat dan permintaan agregat. Nah, penawaran agregat ini yang kita sebut dengan agregat supply dan permintaan agregat itu yang kita sebut sebagai agregat demand. Nah, mekanisme atau interaksi antara penawaran agregat dan permintaan agregat itu jelas terlihat pada pasar barang, di mana di dalam pasar barang ini terdiri dari barang dan jasa. Nah, bagaimana mekanisme bekerjanya itu sudah dijelaskan melalui, kita dapat menjelaskannya dengan menggunakan Keynesian cross analysis. Nah, Keynesian cross analysis ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, ada di indikator makroekonomi, kemudian ada juga pada alat analisis makroekonomi. Nah, di sana menjelaskan apa itu Keynesian cross analysis dan apa yang dijelaskan di dalam Keynesian cross analysis. Nah, setelah Keynesian cross analysis ini menjelaskan tentang mekanisme penawaran agregat dan permintaan agregat, maka di sini ya, di sini kita akan melihat bahwa ada yang namanya pendapatan. Jadi dari analisis Keynesian cross itu kita tahu bahwa pendapatan yang diterima baik oleh produsen maupun oleh konsumen, pendapatan yang diterima itu akan digunakan. Nah, ketika pendapatan tersebut digunakan, otomatis setiap orang, baik dia dalam posisi produsen maupun dia posisi konsumen, maka mereka menganut paham logika secara ekonomi. Artinya ketika mereka menggunakan pendapatan, mereka akan melakukan beberapa tindakan yang sesuai dengan logika mereka. Nah, tindakan-tindakan itu disebut dengan preference atau mereka menggunakan pendapatan mereka sesuai dengan apa yang paling mereka butuhkan. Nah, untuk menjelaskan bagaimana seseorang itu memanfaatkan pendapatannya atau bagaimana seseorang itu menggunakan pendapatannya, maka itu dijelaskan melalui teori liquidity preference, di mana sebagai gambaran awal kita tahu bahwa dari teori liquidity preference ini, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, di sana ada beberapa hal penting, diantaranya adalah mengapa orang mau memegang uang. Nah, dalam teori liquidity preference itu dijelaskan ada 3 alasan orang kenapa orang mau memegang uang. Jadi dari pendapatan ini ada 3 alasan biasanya seorang konsumen kenapa dia memegang uang. Di antaranya itu adalah untuk alasan berjaga-jaga, untuk alasan bertransaksi, dan juga masuk alasan untuk berspekulasi. Nah, dari teori liquidity preference inilah kemudian kemudian kita dapat melihat bagaimana peranan pasar uang. Bagaimana peranan pasar uang ketika ada teori liquidity preference ini, kita bisa melihat bagaimana orang melakukan permintaan terhadap uang serta menawarkan uang. Nah, penawaran uang dan permintaan uang ini dapat kita lihat di pasar uang. Contoh pasar uang itu seperti bursa saham. Ya kan? Jadi uang itu sebenarnya juga merupakan merupakan alat yang diperdagangkan gitu. Makanya di sana ada yang namanya penawaran uang dan ada juga yang namanya permintaan uang. Nah, baik penawaran uang maupun permintaan uang ini pada akhirnya ada satu variabel yang berperan di sana, yaitu tingkat bunga. Di mana tingkat bunga ini tingkat bunga ini dipengaruhi oleh pasar uang dan tingkat bunga ini akan mempengaruhi pasar barang. Mengapa tingkat bunga mempengaruhi? Karena ada permintaan dan penawaran uang, maka ketika penawaran uang itu terlalu besar ya, sehingga kalau penawaran uang itu terlalu besar, maka itu akan memunculkan inflasi. Artinya jumlah uang beredar itu meningkat. Nah, biasanya nanti pemerintah
akan melakukan semacam kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar atau untuk mengatur keseimbangan antara penawaran uang dengan permintaan uang. Nah, salah satu cara untuk mengatur keseimbangan antara penawaran uang dan permintaan uang di pasar uang itu adalah dengan cara penetapan tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga ini juga nantinya akan mempengaruhi pasar barang. Kenapa dia akan mempengaruhi pasar barang? Karena itu akan mempengaruhi besar kecilnya tingkat produksi. Besar kecil tingkat produksi itu dipengaruhi oleh investasi. Kenapa demikian? Kita tahu apabila tingkat bunga tinggi biasanya investasi itu akan turun. Kenapa investasi turun? Kalau dari sisi orang yang memegang uang, dia lebih mau memilih untuk menyimpan uangnya di bank karena di sana ada penawaran bunga yang lebih tinggi, sehingga dia merasa dia lebih diuntungkan daripada dia harus melakukan investasi, atau dia memakai uangnya untuk membeli surat-surat berharga atau membeli saham obligasi milik pemerintah ataupun milik lainnya, perusahaan besar lainnya. Nah, karena dia merasa lebih diuntungkan. Nah, sehingga di sana di sana itu orang lebih mau menginvestasikan uangnya untuk kondisi-kondisi yang minimum risk atau resikonya kecil. Resikonya kecil gitu. Jadi yang resikonya kecil. Nah, sehingga ketika orang tidak mau melakukan investasi yang sifatnya melakukan kegiatan untuk kegiatan produksi, maka pada saat itu dia akan mempengaruhi pasar barang, ya. Pada saat itulah akan mempengaruhi pasar barang. Jadi lebih kurang seperti itu penjelasannya, ya. Nah, kemudian dari sisi makroekonomi yang lain, yaitu dari sisi kebijakan moneter, karena memang moneter itu lebih mengarah kepada pasar uang, ya, maka sama halnya ketika di pasar uang ini terjadi ketidakseimbangan antara penawaran uang dengan permintaan uang, maka di sana pemerintah menerapkan yang namanya kebijakan moneter. Kita tahu kebijakan moneter itu ada salah satunya adalah instrumen dari kebijakan moneter. Di antaranya instrumen tersebut adalah seperti melakukan open market operation. Open market operation itu yaitu operasi pasar terbuka seperti tadi, menjual saham atau obligasi milik pemerintah. Kalau pemerintah ingin menaikkan jumlah uang beredar, maka mereka akan membeli dari masyarakat untuk saham atau obligasi. Tetapi ketika mereka ingin mengurangi, maka mereka akan menjual saham dan obligasi tersebut. Nah, jadi kemudian ada juga instrumen kebijakan moneter ini yang lainnya, yaitu seperti reserve requirement gitu. Nah, itu juga merupakan bagian dari kebijakan moneter yang langsung mempengaruhi pasar uang, di mana pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat bunga dan juga akan berdampak kepada pasar barang. Nah, itulah yang dimaksud atau kita sering mendengar bahwa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena memang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu bekerja untuk saling melengkapi. Jadi keduanya itu bekerja untuk saling melengkapi, sehingga harapannya stabilitas ekonomi akan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan untuk itu juga bisa diharapkan meningkatkan pendapatan nasional, dan juga kita diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, kondisi ini terjadi dengan asumsi harga konstan dan I atau investment itu merupakan variabel endogen, ya. Dia merupakan variabel endogen, begitu, ya. Nah, inilah merupakan diagram pasar barang dan hubungannya dengan investment atau saving. Nah, itulah pada akhirnya kenapa kurva IS itu merupakan singkatan dari investasi dan saving, atau saving itu sama dengan tabungan.
mereka memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul pada pasar barang dan jasa ya. Jadi mereka itu memplot tingkat bunga pada pasar barang dan jasa. Nah, dalam buku yang berjudul The General Theory of Money, Interest and Employment yang ditulis oleh Keynes pada 1936, Keynes menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian untuk jangka pendek itu sangat ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Semakin ingin orang untuk berbelanja, maka semakin banyak pula barang dan jasa yang dapat dijual oleh perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual barang dan jasanya, maka semakin banyak pula output yang akan mereka pilih untuk diproduksi, dan semakin banyak pula mereka atau masyarakat bisa memilih lapangan kerja atau bisa memilih tenaga kerja untuk dipekerjakan. Sehingga selama ini untuk masalah resesi dan depresi menurut Keynes itu terjadi karena adanya faktor atau variabel belanja yang tidak cukup. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya terjadi seperti itu ya, bagaimana permintaan rumah tangga itu sangat mempengaruhi pengeluaran, keinginan belanja rumah tangga, perusahaan dan pemerintah sangat mempengaruhi perekonomian, itu maksudnya. Jadi semakin tinggi keinginan untuk belanja, maka akan semakin tinggi produksi terhadap barang dan jasa. Kalau produksi terhadap barang dan jasa itu tinggi, maka akan semakin menaikkan tingkat pendapatan, dan kalau itu terjadi maka lapangan kerja pun akan lebih terbuka sehingga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, begitu ya. Nah, jadi kalau ini bisa terjadi, maka resesi dan depresi bisa diatasi. Nah, kemarin ketika terjadi Great Depression sekitar tahun 1920 atau 1930-an, itu resesi dan depresi itu terjadi menurut Keynes adalah karena belanja yang tidak cukup ya. Belanja dari mana? Ya dari ketiga faktor itu, belanja rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, sedangkan kurva LM dia menggambarkan keseimbangan di pasar uang ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Baik antara keseimbangan IS dan LM itu akan tercipta keseimbangan output dan suku bunga. Nah, sehingga untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pendalaman yang terkait model dan penerapan dari model ISLM ini ya. Oke, next. Nah, ini adalah permodelan ISLM dengan menggunakan pendekatan matriks ya. Nah, di sini kita hanya melihat saja bagaimana model itu bekerja ya. Kita tahu berikut ini adalah persamaan ISLM yang bersumber dari buku William Scott pada tahun 2003, di mana dia menyebutkan bahwa Y itu sama dengan C plus I plus G. Ini adalah persamaan satu. C atau konsumsi. Jadi Y pendapatan itu merupakan fungsi dari konsumsi, investasi, dan government expenditure ya. Nah, ini kan kalau kita lihat merupakan perekonomian tiga sektor, karena memang tadi kita berbicara tentang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, rumah tangga belanjanya dalam bentuk konsumsi, kemudian perusahaan belanjanya dalam bentuk investasi, dan pemerintah pembelanjaannya dalam bentuk pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Nah, konsumsi itu merupakan konsumsi dari besarnya yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan ya, besarnya pendapatan. Jadi konsumsi itu dipengaruhi, jadi C ini dipengaruhi oleh besarnya konsumsi, sangat dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan yang diterima. Oke, itu adalah persamaan yang kedua. Sedangkan I itu dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat suku bunga. Ya, jadi investasi
investasi itu sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan tingkat suku bunga. Nah, itu untuk persamaan ketiga. Nah, untuk LM-nya atau pasar uangnya, M per P sama dengan liquidity-nya itu sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat bunga, ya, tingkat bunga yang ada pada pasar uang. Nah, P dot per P sama dengan H, di mana YB dikurang dengan Y bar per Y bar ditambah dengan V berpangkat E. Nah, dengan restriksi sebagai berikut, CY harus lebih besar dari 0 dan 0, ya, CY itu harus berada di antara 0 dan 1. Nah, kemudian EY harus lebih besar dari 0, di mana IR harus lebih kecil daripada 0, serta LY lebih besar dari 0 dan LI harus lebih kecil dari 0, dan H aksennya harus lebih besar dari 0. Nah, untuk simplifikasi diasumsikan V pangkat E itu harus sama dengan 0, sehingga kita bisa membuat I sama dengan R. Dengan keterangan I ini merupakan suku bunga nominal dan R adalah suku bunga real. Nah, ini untuk permodelan di dalam ISLM. Nah, seperti ini bentuk permodelannya. Nah, next. Ya. Nah, kalau persamaan 2 dan persamaan 3 itu kita substitusikan ke persamaan 1, ya. Persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 dan persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan 1, ya, maka akan kita dapat, ya, Y sama dengan CY ditambah I yang dipengaruhi oleh Y dan R ditambah dengan G. Jadi dia karena kita masukkan ke dalam persamaan 1, maka dia menjadi persamaan satu aksen. Di mana M per P sama dengan L merupakan fungsi dari Y dan I, dan itu menjadi persamaan yang baru, yaitu persamaan 4 aksen. Kemudian P per P sama dengan H, di mana dia memiliki matriks Y bukan matriks, ya, di mana H ini merupakan perkalian H dikalikan dengan Y dikurang Y bar per Y bar. Itu menjadi persamaan kelima. Nah, setelah didapatkan 3 persamaan dari hasil simplifikasi yang diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya kita akan membuat total diferensial dari persamaan 1 aksen, 4 aksen, dan 5 aksen, sehingga hasil dari total diferensial itu seperti ini. Ya, ini adalah hasil dari nilai total diferensial. Jadi ini sebenarnya adalah untuk menurunkan persamaan-persamaan, di mana persamaan-persamaan ini terdiri dari variabel-variabel yang sangat berpengaruh di dalam IS dan LM, ya. Oke, kita dapatkan persamaan 6, kita dapatkan persamaan 7, dan kita juga mendapatkan persamaan 8. Nah, kemudian sesudah kita mendapatkan total diferensial atau persamaan total diferensial, maka persamaan 6 dan 7 dan juga 8 akan disusun dalam bentuk matriks dengan menggunakan aturan umum A X sama dengan B kali D, ya, di mana A adalah matriks koefisien dari variabel endogen, sedangkan B adalah matriks koefisien dari variabel eksogen, dan X adalah matriks dari variabel endogen, ya, matriks dari variabel endogen, sedangkan D adalah matriks dari variabel eksogen, gitu, ya. D adalah matriks dari variabel eksogen. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan memilah atau harus memilah yang mana yang merupakan variabel eksogen dan yang mana yang merupakan variabel endogen. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa A adalah matriks koefisien variabel endogen, B adalah matriks koefisien dari variabel eksogen, X adalah matriks dari variabel endogen, sedangkan D adalah matriks dari variabel eksogen. Nah,
variabel endogen dan variabel eksogen itu harus kita pilih. Harus kita pisahkan atau kita pilah. Dan selanjutnya kita akan memilah antara variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen, ya, variabel eksogen adalah variabel yang ditentukan di luar model dan variabel itu dianggap given. Ingat ya, variabel eksogen adalah variabel yang ditentukan di luar model dan dianggap sebagai variabel given atau dianggap sebagai given. Sedangkan variabel endogen adalah variabel yang ditentukan di dalam model dan dipengaruhi oleh variabel eksogen. Nah, dalam hal ini dari persamaan di atas kita tahu bahwa variabel eksogen itu terdiri atas G, M, dan P. Variabel endogen terdiri dari Y dan R kecil. Nah, sehingga kita dapat menyusun matriks sebagai berikut. Ya, kita dapat menyusun matriks sebagai berikut. Nah, ini adalah matriks yang kita dapatkan setelah matriks itu kita susun dengan cara memilah antara variabel eksogen dan juga variabel endogen, ya. Oke, next. Nah, dari matriks itu kita bisa lihat di mana determinan dari matriks A itu adalah determinan matriks A sama dengan LI dikali 1 dikurang CY dikurang IY ditambah IR dan LY. Nah, selanjutnya sesudah kita dapatkan determinan dari matriks ini, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menentukan tanda dari determinan matriks A. Nah, matriks yang disajikan ini merupakan matriks yang utama untuk menurunkan berbagai simulasi ekonomi yang menjadi pusat perhatian. Nah, satu hal yang perlu saudara ketahui ya, bahwa langkah-langkah ini itu dijelaskan oleh Dr. Telisa Aulia Valianti SEME di dalam buku tentang teori ekonomi makro dan penerapannya di Indonesia. Jadi ini sumbernya saya ambil dari situ ya, dari buku teori ekonomi makro karangan Ibu Dr. Telisa Aulia Valianti. Ya. Nah, beliau menuliskan di sana bahwa beberapa simulasi yang akan diturunkan dari matriks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana dampak kebijakan fiskal terhadap output dilambangkan dengan DY per DG. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak kebijakan moneter terhadap output dilambangkan dengan DY per DM. Yang ketiga, bagaimana dampak kebijakan fiskal terhadap suku bunga yang dilambangkan dengan DR per DG. Dan yang terakhir, bagaimana dampak kebijakan moneter terhadap suku bunga yang dilambangkan dengan DR per DM. Nah, simulasi ini menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan penggunaan ISLM untuk melakukan analisis kebijakan di bagian sebelumnya. Sehingga untuk menjawab hal ini, secara teknis diperlukan pendekatan yang namanya Cramer's Rule. Nah, berikut ini contoh simulasi untuk mendapatkan DY per DG dengan pendekatan Cramer's Rule, di mana DY per DG sama dengan determinan A1 dan determinan A. Nah, adik-adik mahasiswa, yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai pengenalan atau penjelasan sebatas untuk mahasiswa agar bisa paham dan mengetahui bahwa yang namanya ISLM itu memiliki sebuah pemahaman yang sangat mendalam ya, dan dia bisa, mengapa ISLM itu bisa kita jadikan sebagai sebuah alat analisis dari ekonomi makro, karena memang dia dapat menghitung secara terstruktur atau sistematis dan juga bisa dilakukan pengujian begitu ya. Nah, selanjutnya
kita akan lihat bagaimana determinan A1 berarti mengganti kolom pertama di endogen dengan kolom pertama pada eksogen. Nah, ketika mencari kolom pertama di eksogen, maka di sana harus dikalikan dulu ya antara matriks B dengan matriks D. Matriks B dengan matriks D. Kemudian supaya memudahkan, coba kalian lihat kembali rumus perkalian matriks yang pernah dipelajari di matematika dasar ya, dan di sana ketika kita mencari dy per dg, maka nilai dm sama dengan dp dan sama dengan 0. Sehingga ketika matriks B dikalikan dengan matriks D akan didapat hasil matriks dengan 2 baris dan 1 kolom, yaitu 1 dan 0 ya. 1 dan 0. 0 ini dia ya. Oke. Sehingga didapatkanlah dy per dg itu adalah ya, dy per dg itu adalah seperti ini. Nah, ini dia ya untuk dy per dg. Nah, berdasarkan metode Kramers dan dengan asumsi awal bahwa 1 dikurang CY dikurang IY lebih besar daripada 0, maka didapatkanlah bahwa dy per dg itu adalah positif. Artinya kenaikan G akan menaikkan output nasional atau Y. Nah, hal ini sejalan dengan analisis grafis dari SLM model pada bagian yang kita pelajari sebelumnya ya. Ada analisis grafis yang kita lihat pada alat analisis makroekonomi yang pada pertemuan yang lalu. Nah, tapi dalam pendalaman ini kita bisa, kalau kemarin kita sudah ditunjukkan dalam bentuk grafis, maka dalam pertemuan ini atau di dalam bab ini itu terbukti secara matematis bahwa memang ya kenaikan dari government spending akan menaikkan output selama terpenuhinya syarat bahwa 1 dikurang CY dikurang IY lebih besar dari 0. Nah, nanti bagaimana syarat stabilitas ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, tidak perlu bingung karena lambang-lambang ini, tetapi di sini sudah dijelaskan secara step by step ya, bahwa inilah persamaan yang menunjukkan bagaimana dy per dg itu memiliki nilai positif dan bagaimana kurva ISLM itu bisa terbentuk seperti kurva yang pernah digambarkan sebelumnya. Dan secara matematis dia bisa dibuktikan dengan menurunkan persamaan-persamaan seperti ini ya. Oke, next. Nah, sekarang ada syarat stabilitas dan kemiringan dari ISLM ya. Kita lihat bahwa syarat stabilitas dari model dalam model ISLM itu adalah untuk memastikan bahwa simulasi dari dy per dg itu akan sesuai dengan teori atau sesuai dengan teori, maka diperlukan syarat mengenai tanda dari 1 dikurang CY dikurang IY lebih besar dari 0. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memastikan bahwa 1 dikurang CY dikurang IY adalah positif? Nah, untuk ini diperlukan pembuktian mengenai convergence requirement. Ya, dibutuhkan pembuktian mengenai convergence requirement. Nah, pendekatan convergence requirement itu adalah berasal dari koefisien dy per dp, di mana koefisien dy per dp itu dapat diperoleh dari matriks di matriks yang utama pada bagian A-nya ya, matriks utama di bagian A, dy per dp ya, dy per dp pada matriks A ya, pada matriks A di sana ada dy per dp. Nah, koefisien dy per dp itu merupakan inverse slope dari kurva permintaan agregat atau agregat demand. Mana dia ini? Ya, ini adalah inverse slope
dari kurva agregat demand. Di mana untuk mencapai stabilitas maka kurva agregat demand ini haruslah selalu downward sloping. Downward sloping itu bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Downward sloping, ya, downward sloping ini. Nah, atau dia akan selalu memiliki slope yang negatif karena dia bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Nah, dengan kurva agregat demand yang downward sloping atau dengan kurva agregat demand yang downward sloping, bila Y lebih besar dari Y bar maka P akan meningkat. Nah, jika Y lebih besar daripada Y bar, maka P-nya akan meningkat. Nah, jika P meningkat, maka agregat demand akan mengalami penurunan hingga output akan kembali ke titik Y bar kembali, ya. Jadi kalau Y-nya lebih besar daripada Y bar, maka P akan meningkat. Nah, kemudian kalau harga meningkat, maka agregat demand akan mengalami penurunan hingga output akan kembali kepada tingkat Y bar, ya, kepada tingkat Y bar. Makanya di sini Y barnya dia buat dalam kondisi stagnan atau lurus. Artinya apa? Ketika terjadi kenaikan turun naik dari harga ini akibat adanya perubahan pendapatan, pada akhirnya untuk mencapai kestabilan itu dengan mekanisme pasar itu akhirnya semua ini akan kembali kepada Y bar, ya. Di sini dia. Oke. Nah, dari matriks kita akan dapatkan bahwa dy per dp sama dengan min IR M per P kuadrat dibagi dengan LI, di LI dikali dengan 1 dikurang CY dikurang IY ditambah dengan IR dikali LY. Nah, di mana diketahui bahwa DYDP haruslah bernilai negatif. Harus bernilai negatif, ya, untuk dapat kembali kepada keseimbangan. Sehingga agar dy per dp itu negatif, maka 1 dikurang CY dikurang IY haruslah bernilai positif, ya, bernilai positif. Alasannya karena IR lebih kecil dari 0 dan M per P kuadrat adalah positif. Sehingga LI lebih kecil dari 0 dan LY harus lebih besar dari 0. Sehingga residu angka yang belum diketahui ini yaitu 1 dikurang CY dikurang IY, maka dia akan harus memiliki nilai yang positif, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa makna dari 1 dikurang CY dikurang IY itu harus memiliki nilai positif? Nah, apa makna dari 1 dikurang CY dikurang IY harus bernilai positif? Maknanya adalah baik MPC ataupun MPI tidak boleh terlalu besar, ya. MPC itu, ya, MPC adalah marginal to consume, ya. Kemudian MPI adalah ini marginal propensity, ya. Marginal propensity to consume. Sedangkan MPI adalah marginal propensity
propensity to invest, ya, to invest. Nah, MPC atau MPC, ya, baik MPC maupun MPI ini tidak boleh terlalu besar, ya. Marginal propensity to invest biasanya dilambangkan dengan IY, ya. MPI itu dilambangkan dengan IY kecil, ya, dilambangkan dengan IY kecil. Ini dia. Nah, ini adalah MPI, ya. Nah, dapat bernilai lebih satu. MPI ini boleh bernilai lebih dari satu, ya, atau MPI boleh bernilai lebih besar dari satu. Ini adalah kalau misalnya MPI atau IY ini nilainya lebih besar dari satu, maknanya adalah itulah yang menyebabkan sumber ketidakstabilan dalam perekonomian. Jadi kalau ini nilainya lebih besar dari satu, maka itulah yang membuat ekonomi tidak stabil, ya. Jadi ekonominya menjadi tidak stabil apabila IY atau MPI itu nilainya lebih besar daripada satu. Nah, MPI yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perekonomian mengalami overheating, ya. Jadi kalau misalnya MPI ini terlalu tinggi, maka akan menyebabkan ekonomi menjadi overheating, ya. Nah, itu kan kenapa menjadi overheating gitu. Nah, jadi kan MPI itu kan marginal propensity to invest. Artinya kecenderungan untuk melakukan investasi. Nah, investasi itu kan macam-macam ya, Dek. Nah, biasanya investasi itu merujuk kepada modal. Kalau misalnya secara sederhana logikanya mengapa MPI itu terlalu tinggi bisa mengalami overheating. Kalau kita kembali kepada kisah Great Depression, di mana di sana ketika orang menggantikan tenaga kerja dengan peralatan mesin, nah ketika perusahaan menggantikan tenaga kerja dengan tenaga mesin, kan mereka melakukan investasi tuh, dari tenaga kerja berubah menjadi mesin, itu adalah investasi. Nah, kalau kecenderungan investasinya sangat tinggi, maka ekonomi itu akan menjadi memanas karena semakin tinggi investasi itu kecenderungannya adalah akan memunculkan pengangguran yang juga akan ikut lebih tinggi. Kenapa pengangguran ikut lebih tinggi? Karena memang investasi itu menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Kalau tenaga kerja tidak bekerja, maka tenaga kerja kehilangan pendapatan. Kalau dia kehilangan pendapatan, maka dia kehilangan kemampuan untuk meminta barang atau kehilangan kemampuan untuk membeli barang. Nah, kalau dia tidak mampu lagi membeli barang, maka demand terhadap barang akan turun. Kalau demand terhadap barang turun, sementara supply terhadap barang terus meningkat, maka yang terjadi adalah kekacauan atau ketidakstabilan ekonomi. Nah, di sana kejadian ini terus-menerus berdampak dari satu ke yang lainnya, makanya itu menyebabkan terjadinya overheating di dalam ekonomi, ya. Oke, next. Kita lihat. Nah, ini adalah untuk kemiringan kurva ISLM, ya. Kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan ekuilibrium pada pasar barang dan jasa, di mana perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa justru akan menggeser kurva IS ke kanan. Kemudian perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa justru akan menggeser kurva IS ke kiri. Nah, ini akan bisa kita lihat pada kurva berikut, ya. Nah, ini dia.
Nah, ini ya, pada kurva ini kita lihat pada grafik yang A. Pada grafik A ini ya, kalau kita lihat ya, ya, kita balikkan lagi. Nah, kalau kita lihat pada grafik A itu merupakan fungsi investasi. Terjadinya kenaikan tingkat bunga itu akan menurunkan investasi yang direncanakan. Kemudian kalau investasi yang direncanakan itu turun, ya, maka itu akan menggeser pengeluaran yang direncanakan ke bawah, yang terlihat pada grafik B. Nah, ini ya. Nah, ini adalah kurva IR ya. Kalau seandainya tingkat bunga naik. Nih, tingkat bunga naik dari sini kemari ya. Kalau misalnya tingkat bunganya naik dari R1 kepada R2 ya, otomatis investasi akan turun dari I1 menjadi I2. Nah, investasi menurun, efeknya apa? Efeknya ada di sini. Nah, ini dia. Ya. Itu. Nah, efeknya adalah ketika terjadinya kenaikan tingkat bunga, maka akan menurunkan investasi yang direncanakan. Akibatnya adalah ya, akan menggeser pengeluaran yang direncanakan, ke bawah. Ya, akan menggeser kurva itu ke bawah. Kalau ini adalah A, ini adalah B, maka pengeluaran itu akan bergeser ke bawah. Ya, tadinya di sini pada E sama dengan C plus I plus G, maka dia akan bergeser kemari kepada E aksen. Ya. Nah, ini adalah pengeluaran yang direncanakan. Ini Y sama dengan E, atau untuk titik keseimbangannya di mana pendapatan sama dengan I-nya. Nah, kalau ini turun, maka itu akan mengakibatkan penurunan pendapatan juga, ya, penurunan pendapatan juga. Kita lihat kemari dia, kalau pada kurva IS-nya akibat ada penurunan ini, ya, maka akibatnya karena adanya kenaikan tingkat bunga dari R1 kepada R2, maka bukan hanya investasi yang menurun, tetapi pendapatan pun akan ikut turun, ya, dari Y2 menjadi Y1, ya. Dari Y1 ya, dari ini adalah Y1 akan menurun dari Y1 menjadi Y2. Ya, jadi ini dia. Pendapatannya akan menurun. Nah, itu ya, kalau seandainya terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang membawa pengaruh kepada kurva IS. Kenapa membawa pengaruh kepada kurva IS? Karena pendapatan itu akan turun akibat pengeluaran yang direncanakan pun ikut turun, ya. Oke, baik. Jadi pengeluaran direncanakan itu bergeser ke bawah yang mengakibatkan pendapatan output itu turun. Oke, next. Nah, kemiringan kurva IS itu kan dipengaruhi oleh dua faktor, ya. Kita tahu bahwa kemiringan kurva IS itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama adanya efek sensitivitas investasi terhadap perubahan suku bunga, dan yang kedua adalah kecondongan atau kecenderungan menabung marginal dan kecondongan perpajakan marginal. Nah, hubungan antara kecondongan kurva investasi dan I dan G dengan kurva IS itu dapat kita lihat dari gambar berikut. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang kita lihat tadi kita tahu bahwa
kemiringan kurva IS itu dipengaruhi oleh efek sensitivitas investasi terhadap perubahan suku bunga dan kecondongan menabung marginal dan kecondongan perpajakan marginal. Nah, kurva ini ya menjelaskan untuk faktor yang pertama, yaitu efek sensitivitas investasi terhadap perubahan suku bunga. Nah, efek sensitivitas investasi terhadap perubahan suku bunga ya itu berarti bagaimana perubahan investasi itu dikatakan sensitif terhadap perubahan suku bunga apabila perubahan yang kecil atas suku bunga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap investasi. Saya ulangi, mengapa efek sensitivitas investasi itu berpengaruh terhadap kurva kemiringan kurva IS ya? Efek sensitivitas investasi terhadap perubahan suku bunga yaitu perubahan investasi dikatakan sensitif terhadap perubahan suku bunga apabila perubahan yang kecil ya, ada perubahan yang kecil saja atas suku bunga maka akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar terhadap investasi. Jadi sedikit aja perubahan tingkat suku bunga akan berdampak kepada perubahan yang besar untuk investasi. Nah, gambar ini menunjukkan dua kurva yaitu kurva I plus G yang bersifat tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga dan kurva I plus G2 yang bersifat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ya, nah ini yang tidak sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga, ini yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Teori sensitivitas ini kita ada belajar ya Dek di teori ekonomi mikro ya, lupa. Ya, ini ada dipelajari pada ekonomi mikro untuk menghitung besarnya reaksi akibat adanya perubahan harga terhadap permintaan ya atau demand. Nah, cuma ini kita bahasnya di dalam kurva IS dan juga kurva IS yang dipengaruhi oleh kurva I plus G-nya ya. Oke, nah ini ya ini adalah untuk IG1 dan ini adalah untuk IG2. Nah, apabila suku bunga turun dari I0 menjadi I1, suku bunga turun ya dari I0 menjadi I1 ya. Pada kurva I plus G ya, pada kurva I plus G, ini kurva I plus G dan ini juga, cuma ini I plus G1 dan ini I plus G2, ini menunjukkan ketidaksensitifan, ini menunjukkan yang paling sensitif. Maka akan berlaku pergerakan dari titik A menuju titik B. Nah, kita lihat dulu yang ini ya. Ketika tingkat bunga turun dari I0 menjadi I1 pada kurva I plus G, maka di sana akan terjadi pergerakan dari titik A menuju ke B. Ya, titik A menuju ke B. Yang berarti suntikan akan meningkat dari J0 menjadi J1. Ya, ketika I0 itu suntikannya ada pada J0. I1 suntikannya ada pada J1. Jadi ketika I0 turun menjadi I1, maka A akan bergerak ke B yang mengakibatkan ya J0 berubah menjadi J1 ya. A ke B. Jadi pada B berarti dia berubah menjadi J1, dari J0 menjadi J1. Nah, ini kalau seandainya kondisinya dia tidak terlalu respon atau tidak terlalu sensitif. Akan tetapi apabila kurva suntikan itu ada pada ini, I plus G2 ini, kalau posisi kurva suntikannya itu ada di sini, maka pergerakan akibat adanya penurunan ketika akibat adanya suku bunga turun dari I0 menjadi I1, maka titik A akan bergerak atau bergeser ke titik C.
ya, yang berarti begitu ada perubahan dari tingkat suku bunga, maka suntikan akan meningkat dari J0 menjadi J2. Dari J0 menjadi J2. Nah, pertambahan suntikan ini ya, pertambahan suntikan ini dari J0 menjadi J2, kalau kita bandingkan dengan J0 ke J1 lebih besar J0 menjadi J2. Jadi suntikannya itu adalah J0 ya, J1 lebih kecil dari J0 ke J2. Atau kita balik boleh juga. Suntikan J0 J2 lebih besar daripada J0 J1. Ini dia. Ya. Lebih besar daripada ini. Nah, pertambahan suntikan ini akan menambah pendapatan nasional yang besarnya sangat bergantung kepada besarnya multiplier. Besarnya multiplier efek. Jadi suntikan dana ini atau investasi dari pengeluaran pemerintah ini ya, jadi suntikan ini berasal dari pengeluaran pemerintah atau investasi yang ditambah dengan pengeluaran pemerintah itu akan membawa perubahan. Jadi akan dilihat bagaimana kecondongan dari kurva I tambah G itu dengan kurva IS kalau seandainya investasi itu mempengaruhi tingkat suku bunga, seberapa besar sensitifnya gitu. Jadi ternyata lebih besar sensitif dari kurva I tambah G yang kedua. Karena kenapa dia lebih sensitif? Karena sedikit saja ada perubahan dari tingkat suku bunga akan berakibat kepada besarnya respon yang diberikan ya. Respon yang diberikan oleh IG. Nah, kenapa kita tahu bahwa ini lebih respon dan lebih diuntungkan ya? Atau lebih berpengaruh ya, bukan diuntungkan sih tapi lebih berpengaruh gitu. Tapi memang sebenarnya pada akhirnya nanti dia lebih diuntungkan karena pendapatan diharapkan akan meningkat. Karena itu tadi ya, karena pertambahan suntikan pertambahan suntikan itu diharapkan akan menambah pendapatan nasional ya, di mana pendapatan nasional itu diharapkan meningkat sesuai dengan besarnya multiplier efek yang ditimbulkan akibat adanya suntikan tersebut. Nah, akibat perubahan suku bunga ini kalau kita hubungkan dengan kurva IS ya, perubahan suku bunga itu juga akan mempengaruhi tingkat investasi ya, tingkat investasi yang ada pada kurva IS ini ya. Kita lihat ya, apabila suntikan itu bertambah ya, bertambah dari J0 ke J1, kalau suntikannya itu bertambah dari J0 ke J1. Nah, ini sama-sama ya, Dek. Kalau seandainya I0 itu turun kepada dari I0 menjadi I1 ya. Nah, suntikan dananya itu dari J0 kepada J1. Nah, saat I0 itu titik E-nya ini tambahan J0 itu berarti dia ada pada pendapatan Y0, J1 ada pendapatan Y1. Nah, ketika terjadi penurunan tingkat suku bunga, maka akan bergerak dari E menuju ke F. Ya, artinya apa? Apabila suntikan bertambah dari J0 kepada J1, keseimbangan pasar barang juga akan bergerak dari titik E ke titik F. Ya, nih. Pada pasar barang, keseimbangan pasar barang juga akan bergerak dari E menuju F. Ini kita sebut dengan kurva IS1 ya, kurva IS1. Nah, tetapi lain halnya bila suntikan itu bertambah dari J0 menuju J2 ya, maka keseimbangan pasar barang itu akan bergerak dari E menuju ke G. Ya, akan bergerak dari titik E menuju ke titik G. Nah, atau yang kita lihat pada kurva IS2 ya. Nah, dari kondisi tersebut, dari kondisi ini kita bisa lihat bahwa tingkat pendapatannya juga ikut naik ya. Di mana kita bisa lihat di sini bahwa Y0, Y2 lebih besar daripada Y0, Y1. Artinya di sini ada kenaikan pendapatan ya. Makanya tadi cuma
Kenaikan pendapatan ini sangat bergantung kepada besarnya multiplier efeknya, ya, seperti yang dikasih tahu tadi. Oke. Nah, dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kurva IS akan menjadi lebih landai, apabila investasi lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Apabila investasi menjadi lebih sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga, dan kurva IS akan lebih curam kalau seandainya investasi tidak sensitif dengan perubahan tingkat suku bunga. Saya ulangi, kurva IS akan menjadi lebih landai kalau seandainya, ya, investasi cenderung lebih sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Dan dia akan menjadi sangat curam kalau seandainya, ya, investasi tidak sensitif atau kurang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga, ya. Oke, ini untuk menjelaskan faktor kemiringan kurva IS yang pertama, ya. Sekarang kita lihat untuk kecenderungan kurva IS yang kedua. Nah, ini adalah hubungan antara kecondongan kurva bocoran dengan kurva IS yang dapat dijelaskan dengan gambar ini. Nah, jadi kan tadi untuk faktor yang kedua adalah kecondongan menabung marginal dan kecondongan perpajakan marginal terhadap kecondongan kurva I plus G dan kurva IS, ya. Nah, kita lihat pada gambar ini, ya. Pada saat keseimbangan pasar barang itu berada pada tingkat W0, ya, keseimbangan pasar barang itu berada pada tingkat W0. Ini dia, ya, pada tingkat W0, dan tingkat bunga berada pada I0, nih ya, W0, tingkat bunganya berada pada I0. Apabila bocorannya itu adalah S ditambah dengan T. S ditambah dengan kita lihat dulu efek kemiringan fungsi bocoran ini, ya, melalui gambar ini, ya, Nah, efek kemiringan fungsi bocoran yaitu kemiringan fungsi bocoran itu yaitu kemiringan kurva IS juga dipengaruhi oleh kemiringan menabung marginal dan kemiringan perpajakan marginal. Nah, kondisi hubungan antara kecondongan kurva bocoran dengan kurva IS ini, nah, inilah yang terlihat di dalam gambar berikut ini, di mana hubungan antara kecondongan dan kurva bocoran dengan kurva IS itu dapat terlihat, ya, dari S ditambah T1, S ditambah T2 yang nanti akan berdampak kepada IS dan IS1 dan juga IS2. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa pada saat keseimbangan pasar barang pada tingkat W0, ya, W0, dan tingkat bunga ada pada I0, apabila kurva bocoran itu ada pada S ditambah T2 ini, ya, maka keseimbangan akan terjadi pada titik A dan pendapatan nasionalnya sebesar YA, ya, ini dia W0, ya, pada titik A, ya, maka pendapatannya itu ada sebesar YA. Dari W0 dengan tingkat bunga I0, ya, maka keseimbangannya itu ada pada titik A, yaitu pendapatannya sebesar YA. Ya, nah itu untuk bocorannya di sini, ya, masih pada bocoran ini. Nah, tetapi bila kurva bocoran adalah S ditambah T1, ya, maka keseimbangan itu tidak terjadi pada titik A, tetapi terjadi pada titik M. Bukan pada titik A, tetapi terjadi pada titik M.
ya, pada titik M. Dan pendapatan nasional akan berada pada posisi YM. Apabila suku bunga ini untuk suku bunga I0 ya, tapi kalau seandainya suku bunga itu turun menjadi I1 ya, apabila suku bunga itu turun menjadi I1, maka suntikan akan meningkat menjadi suntikan itu akan meningkat ya, suntikan itu akan meningkat kepada keseimbangan yang baru ya, maka suntikan akan meningkat kepada keseimbangan yang baru. Nah, pada keseimbangan yang baru, pertambahan suntikan adalah sama besarnya dengan pertambahan bocoran. Dan bocoran juga akan meningkat ya. Kalau I0 ini turun kepada I1, maka dia akan muncul keseimbangan yang baru di mana penambahan bocoran itu akan sama besarnya dengan suntikan. Sehingga W0 pun akan bergeser dari W0 menjadi W1. W0 menjadi W1 karena ada I0 turun menjadi I1 ya. Nah, pada kurva bocoran S ditambah T2, perubahan ini ya nih, perubahan pada S ditambah T2, perubahan ini akan menggeser titik A menuju ke titik B. Sehingga pendapatan nasional akan meningkat dari YB ya, akan pendapatan nasional meningkat menjadi YB atau ini titik A menuju ke titik B, sehingga pendapatan akan meningkat dari YA menjadi YB. Dan garis AB, nah nih garis AB ini tadi ya, YA menjadi YB. Garis AB ini akibat adanya penurunan ini kemari, maka dia akan bergeser dari A menuju ke B yang mengakibatkan pendapatan berada pada titik B. Nah, garis AB ini kalau kita bawa kepada kurva IS, pembentukan kurva IS, maka dia akan membentuk seperti ini. Ya, akan membentuk seperti ini. Nah, apabila kurva bocoran ST1 ini perubahan akan bergerak dari titik M, akan berubah dari titik M menuju ke titik N. Akibat W0 berubah menjadi W1, maka pada kurva S tambah T yang satu ini, maka dia akan bergeser dari M menjadi N. Sehingga ya pendapatan nasional pun akan meningkat dari YM menjadi YN. Dan garis MN ini ya akan membentuk kurva IS yang di atas. Ini dia. Ya, akan membentuk kurva IS yang ini. Oke. Nah, semakin curam kurva bocoran, maka semakin curam pula bentuk kurva IS. Semakin curam kurva ini lebih curam, ini lebih landai. Ya, coba lihat, ini lebih landai dan ini lebih curam. Nah, semakin curam kurva bocoran, maka akan semakin curam pula kurva IS. Semakin landai kurva bocoran, maka akan semakin landai pula kurva IS. Ya. Nah, hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari kemiringan kurva bocoran terhadap multiplier. Apabila kurva bocoran S ditambah T curam, apabila S ditambah T ini curam, berarti nilai multipliernya kecil. Nah, semakin dia curam maka dia semakin kecil. Makanya IS-nya pun akan semakin curam. Kalau kita hubungkan dengan reaksi terhadap peningkatan suku bunga, efeknya kecil ya. Kalau hubungkan dengan faktor yang pertama. Nah, apabila kurva bocoran S ditambah T itu curam, maka berarti nilai multipliernya kecil. Sehingga penambahan suntikan hanya akan menimbulkan kenaikan yang sangat sedikit ya. Jadi suntikan itu hanya akan menimbulkan pengaruh yang sedikit, WA ke WB. WA ke WB kecil ya, sangat sedikit atas pendapatan nasional. Dan justru terjadi sebaliknya. Apabila pergeseran atau bocoran S ditambah T1 ini dia menjadi semakin landai ya, maka pendapatan nasional akan semakin
tinggi naiknya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ya kita bisa lihat bahwa di sini kalau dia curam, maka pendapatan itu peningkatannya naiknya itu kecil. Tapi kalau dia landai, ya, maka kenaikan pendapatan itu bisa semakin besar, ya. Nah, jadi semakin curam, semakin curam dari bocoran itu, ya, semakin curam, maka efeknya adalah kenaikan pendapatan akan semakin kecil, yaitu hanya sebesar YA ke YB. Tapi semakin landai kurva IS-nya, ya, semakin landai kurva S ditambah T, ya, ini semakin curam kurva S ditambah T, ya, maka pendapatannya itu akan meningkat dengan besar, yaitu YM ke YN, sehingga kita bisa lihat bahwa jangan YA YB deh, sehingga kita bisa lihat bahwa YM YN jauh lebih besar daripada YA dengan YB. Artinya peningkatannya jauh lebih besar dari YM ke YN daripada YA ke YB akibat kemiringan dari kurva IS. Semakin landai kemiringannya, maka peningkatan pendapatan nasional akan semakin besar. Semakin curam kemiringannya, maka tingkat pendapatan nasional akan semakin kecil, ya. Oke, next. Nah, mungkinkah IS itu berslope negatif? Nah, apabila terjadi jika slope IS positif dan lebih besar daripada slope LM, nah, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kalau seandainya slope IS positif itu lebih besar daripada slope LM? Nah, ada yang namanya syarat konvergensi. Apabila kejadiannya slope IS positif dan nilainya lebih besar daripada slope LM, itu menunjukkan bahwa syarat konvergensi itu tidak terpenuhi, ya. Syarat konvergensi itu tidak akan terpenuhi. Jika Y lebih besar daripada Y bar, maka P akan meningkat. Jika P meningkat, maka M per P akan mengalami penurunan, ya, sehingga output akan menjauh dari Y bar. Ini Y bar. Output akan menjauh dari Y bar. Nah, sehingga kondisinya menjadi divergen, di mana slope IS yang positif, ini dia slope IS yang positif, oke, berpotensi menyebabkan kondisi divergen atau menjadi tidak stabil, ya. Kemiringan IS di sini ini akan konsisten terkait dengan tanda dari 1 dikurang C dikurang 1 dikurang CY dikurang IY. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana cara secara matematis untuk mendapatkan slope IS. Nah, slope IS itu adalah DR per DY, ya, DR per DY. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara secara matematis kita bisa mendapatkan slope IS. Nah, kita tahu bahwa slope IS itu adalah DR per DY, ya. Nah,
kita bisa turunkan dari contoh persamaan sebelumnya, kita bisa turunkan ya, bisa diturunkan dari persamaan, maka DR per DY sama dengan 1 dikurang CY dikurang IY. Ya, sebentar. 1 dikurang CY ya dikurang dengan IY besar ya, IY besar. IY per IR. Nah, untuk ini dia harus memiliki slope yang negatif. Dia harus memiliki slope yang negatif. Nah, sehingga ya kalau dia slope-nya negatif, maka ini ya, atau 1 dikurang CY, saya ulang ya, tulisannya salah. Oke, 1 dikurang CY dikurang IY harus bernilai positif ya, nilainya harus positif agar bisa kita mencapai kondisi slope, untuk mencapai kondisi slope yang negatif. Nah, ini dia slope yang dia harus positif untuk bisa mendapatkan slope yang negatif. Nah, hasil ini konsisten dengan kondisi bahwa slope agregat demand juga harus negatif. Jadi kalau kita hubungkan dengan agregat demand, kita tahu bahwa agregat demand juga memiliki slope yang negatif. Makanya dia dianggap konsisten. Ya, dia dianggap dengan konsisten. Oke, next. Nah, bagaimana dengan kedudukan kurva IS? Kedudukan kurva IS itu yaitu jarak kurva IS dari sumbu tegak yang ditentukan oleh 2 faktor. Nah, yang pertama pengeluaran otonom, yang kedua adalah faktor multiplier. Yang dimaksud dengan pengeluaran otonom itu adalah komponen dari pengeluaran agregat yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Komponen ini ya meliputi konsumsi otonomi, yaitu nilai CO, nih nilai CO, yaitu nilai komponen ini meliputi konsumsi otonom yaitu nilai CO dalam persamaan C sama dengan CO ditambah CY, ya. Di mana di sana ada investasi perusahaan yang dilambangkan dengan I besar atau I kapital, kemudian ada pengeluaran pemerintah yang dilambangkan dengan G atau G kapital, dan juga ada ekspor atau X besar yang disebut dengan X kapital. Nah, sehingga persamaannya bisa kita turunkan seperti ini. Nah, ini adalah persamaannya ya. Saudara bisa lihat dia bisa diturunkan bentuk persamaannya seperti itu. Nah, di mana di sini ya, di sini alfa G ya, alfa G ini itu merupakan nilai multiplier. Nilai multiplier alfa G atau ini ya, nilai multiplier. Jadi ini adalah alfa G, ini adalah multiplier ya. Nah, nilai multiplier dari alfa G adalah multiplier untuk perekonomian 3 sektor yang menggunakan sistem pajak proporsional. Dari mana kita tahu dia 3 sektor? Dari sini. Ini adalah perekonomian 3 sektor. Y sama dengan C plus I plus G. Ini adalah perekonomian 3 ya. Ini adalah perekonomian 3 sektor ya. Nah, nilai multiplier alfa G adalah multiplier untuk perekonomian 3 sektor yang menggunakan sistem pajak proporsional. Apabila nilai otonom adalah A dikurang BI ya, A dikurang BI, ini dia nilai otonomnya adalah A dikurang dengan BI ya, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional pada suatu tingkat suku bunga tertentu itu ditentukan oleh
pengeluaran otonom, dan multiplier. Sehingga dengan menggunakan persamaan ini, ya, dengan menggunakan persamaan ini, maka kita dapat menentukan bagaimana kedudukan kurva IS tersebut, ya. Nah, berikut kita lihat bagaimana menentukan kedudukan dari kurva IS, ya. Bagaimana menentukan kedudukan dari kurva IS. Nah, ini dia. Untuk menentukan kurva IS itu, ya, kita bisa lihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar A, ini adalah gambar untuk suntikan dan ini adalah untuk kurva IS-nya. Pada gambar A, itu menunjukkan bagaimana kurva suntikan dalam perekonomian 3 sektor. Ya, dalam perekonomian 3 sektor, di mana kurva I ditambah dengan G, ya, kurva I ditambah dengan G, ini kurva I ditambah dengan G, ini juga kurva I ditambah dengan G, tapi ini G untuk G awal, ini G selanjutnya. Kurva I ditambah G menggambarkan jumlah investasi dan pengeluaran pemerintah pada setiap suku bunga, ya. Jadi kalau kurva I tambah G ini untuk menggambarkan kurva investasi pada tingkat suku bunga, ya. Oke. Nah, nilai suntikan I ditambah G, nilai suntikan I ditambah G adalah I0 dikurang dengan BI ditambah dengan G0. Ini dia. Ini adalah nilai suntikan dari I plus G. I0 dikurang BI ditambah G0 memotong sumbu tegak. Memotong sumbu tegak pada suku bunga I0, memotong sumbu tegak, ini sumbu tegaknya, ya, memotong sumbu tegak pada posisi I0. Kenapa dia memotong? Kalau kita tarik dari sini, bentar ya. Kenapa dia dikatakan memotong? Kalau kita tarik kemari, nah, dia memotong pada sumbu tegak, ya, memotong pada sumbu tegak. Pada suku bunga I0, pada suku bunga I0. Nah, pada titik ini, ya, pada titik ini berarti I0 dikurang B1 ditambah G0 sama dengan 0. Pada saat ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ini I0-nya. Ini adalah titik originnya atau kita kenal dengan titik 0. Makanya ini dianggap sebagai sama dengan 0. Sehingga dengan demikian pada suku bunga I0 keseimbangan pendapatan itu, keseimbangan pendapatan nasionalnya adalah Y sama dengan alfa G, ya. Y sama dengan alfa G. Y sama dengan alfa G, Y sama dengan keseimbangannya itu adalah Y sama dengan alfa G, ya. Saya buat Y sama dengan alfa G kecil, ya, dikali dengan C0, ya. Oke. Nah, hubungan antara suku bunga I0 dengan Y0, ini dia. Kalau kita lihat pada kurva IS, ya, ini kemari dia. Nah, hubungan antara kurva I0 dengan Y0 itu digambarkan oleh titik A. Ini, hubungan antara I0 dengan Y0 itu digambarkan dengan titik A yang ada di dalam grafik ini. Selanjutnya, apabila suku bunga lebih rendah dari I0, misalkan berada pada I1, kalau dia lebih rendah daripada I0, yaitu berada pada I1, kemari dia jatuhnya. Nah, itu ya, I1 dan I0 dikurang BI ditambah G0 maka akan bernilai positif atau lebih dari 1. Ya kan? Akan bernilai positif atau lebih dari 1. Kalau yang ini nilainya sama dengan 0, kalau ini nilainya lebih besar daripada 1. Ya, lebih besar daripada 1. Bernilai positif atau bukan lebih besar daripada 1, salah, lebih besar daripada 0. Kalau ini tadi sama dengan 0. Ya. Kalau ini tadi sama dengan 0, maka ini nilainya lebih besar daripada
0. Ya. Maka dia akan bernilai positif. Ini akan bernilai positif. Maka keseimbangan pendapatan nasional akan menjadi Y sama dengan ini. Ini akan menjadi ini besarnya. Nah, itu besarnya pendapatan nasional ya. Dari besarnya segini pendapatan nasional tadi, ini adalah pendapatan nasionalnya yang pertama, Y sama dengan alfa G dan dikali CO, maka ketika I0 turun menjadi I1 ya, ini tadi dia berada pada titik A. Ketika I0 turun menjadi I1, maka pendapatan itu naik sebesar ini. Jadi ini adalah pendapatan yang selanjutnya. Y sama dengan ini. Ya, Y sama dengan alfa G dikali C0 ditambah I0 dikurang BI ditambah dengan G0. Nah, hubungan antara I1 dengan Y1, hubungan antara I1 dengan Y1 itu digambarkan oleh titik B. Ini dia. Tadi hubungan antara I0 dengan Y0 digambarkan dengan titik A. Sekarang hubungan antara I1 dengan Y1 digambarkan dengan titik B. Sehingga selanjutnya apabila pengeluaran pemerintah semakin bertambah besar sebesar delta G, maka pada setiap suku bunga pendapatan nasional pada titik keseimbangan pun akan bertambah. Ya. Jadi apabila nanti pengeluaran pemerintah ya, jadi bila pengeluaran pemerintah itu meningkat sebesar delta G, ya, sebesar delta G, maka jadi sebesar delta G ini pada setiap tingkat suku bunga, maka pendapatan nasional keseimbangan pun akan bertambah. Jadi Y keseimbangan pun, ya, YE-nya pun juga akan bertambah. Seberapa besar bertambahnya? Bertambahnya kita lihat sebesar ini. Nah, itu dia. Jadi penambahan tingkat pendapatan nasional itu akan bertambah sebesar 1/1 dikurang C, 1 dikurang T, dikali dengan delta G, atau delta Y sama dengan delta G alfa G dikali dengan delta G. Nah, itu untuk penentuan dari kedudukan kurva IS. Nah, kesimpulan dari pembahasan tentang kurva IS ini adalah kurva IS merupakan perpaduan antara suku bunga dan tingkat pendapatan di mana kondisi pasar barang dalam keadaan equilibrium. Kemudian yang kedua adalah kurva IS miring secara negatif karena kenaikan suku bunga akan mengurangi pengeluaran investasi yang direncanakan, sehingga itu akan ikut mengurangi permintaan agregat dan selanjutnya juga akan menurunkan tingkat pendapatan equilibrium, ya. Nah, yang ketiga, semakin kecil multiplier dan semakin kurang sensitifnya pengeluaran investasi terhadap perubahan suku bunga, maka kurva IS pun akan semakin curam. Dan yang terakhir, kurva IS akan bergeser oleh adanya perubahan pengeluaran otonom, sehingga kenaikan pengeluaran otonom termasuk pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan, ya. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, itu tadi penjelasan untuk pendalaman tentang kurva IS dan kurva LM, tetapi kali ini kita masih membahas tentang kurva IS-nya dulu, dan nanti untuk video ajar selanjutnya setelah ini saya akan memperdalam tentang kurva LM-nya. Nah, itu adalah penjelasan yang sudah saya berikan. Walaupun tadi agak rumit dengan persamaan-persamaan, menurunkan persamaan tersebut, tidak ada masalah, itu
nanti akan kita pelajari lebih lanjut, tetapi untuk bab kali ini itu sengaja saya tampilkan hanya untuk menambah tingkat pemahaman mahasiswa bahwa kurva IS yang pernah kita gambarkan pada pertemuan sebelumnya bukan hanya bisa dibuktikan secara grafis, tetapi juga dia bisa dibuktikan secara matematis ya. Nah, jadi seperti yang pernah saya dapatkan dari dosen saya terdahulu bahwa uniknya ilmu ekonomi ini adalah dalam satu ilmu kita bisa menjelaskan dengan 3 cara, yaitu cara pertama secara teoritis, cara kedua ditunjukkan melalui grafis, dan cara ketiga bisa dibuktikan melalui matematis. Nah, demikian adik-adik untuk pertemuan kali ini. Besar harapan saya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.